Kota Tanjung itu diserang banyak nang kada mati, papadah mati di penarung dia ada. Tidak bisa linik sikat Belanda. Di situ terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa yang terbesar dalam perang divisi Ampera Kalimantan, khususnya di wilayah Tabalong, di mana jumlah korban adalah baik masyarakat sipil atau yang terbanyak adalah pihak Belanda. Kamis, 6 Januari 1949, para pejuang ini merencanakan untuk melakukan serangan kedua ke Kota Tanjung. Pada hari ini juga, Hasan dan Subomo yang mengaku sebagai pejuang daerah Banjar menyatakan diri untuk bergabung dengan pasukan Martinus. Nah, Martinus yang sedang pergi ke Dusun Timur tadi, kemudian dia pulang membawa satu buah truk tadi langsung menuju ke Pasar Arba. Nah, di Pasar Arba ini dia langsung menuju ke rumahnya Pak di situ ada yang disebut dengan Bapak Kediri ya, atau di situ ada Muhammad Idar, kemudian lagi ada di Pasar Arba ini ada yang disebut dengan Bangkiling ya. Bangkiling ini adalah sebutan daripada Ponorogo. Nah, maksud kami adalah Ambarawa. Jadi pedalaman Ambarawa ini atau di Ponorogo ini, Bangkiling ini, kemudian Ponorogo itu adalah ada disebut dengan kampung-kampung pedalaman seperti Sidoarjo itu ada Tantaringin, kemudian lagi ada Pekalongan itu adalah yang disebut dengan Puain Kanan, kemudian lagi ada Kediri itu adalah Sungai Durian, kemudian lagi ada Pasar Arba atau Madiun. Nah, mereka ini berkumpul di sana setelah kedatangan Martinus untuk menyerang Kota Tanjung untuk serangan yang kedua. Jumat, 7 Januari 1949 pukul 5 sore, dengan kekuatan 11 pucuk senjata api dan ratusan senjata tajam tradisional seperti parang, mandau, keris, dan bambu runcing, Martinus bersama Kusumajaya, Hasan, Ramli, Johan, Masrani, Tahalui, dan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 200 orang berangkat menuju Kota Tanjung menggunakan truk sitaan untuk mengambil alih Kota Tanjung. Nah, di sana mereka menggunakan senjata karabin LI, kemudian lagi buldog ya, buldog Jepang, kemudian tombak, parang, kemudian lagi juga ada peralatan-peralatan yang bersifat tajam dari masyarakat, termasuk juga ada yang membawa arit dan sebagainya, kemudian lagi ada yang membawa asak ya, ataupun mesin alat rimba. Nah, itu digunakan oleh masyarakat dari hilir ini karena daerah pertanian untuk bisa menyerang Tanjung dengan jumlah anggota ataupun pasukan adalah sebanyak 300 orang dalam pimpinan Pak Martinus. Nah, di sana ada Pak As'ad ya, kemudian di Kota Tanjung, kemudian yang ada sudah bersama menunggu di Tanjung, kemudian ada Pak Idar Tamim, kemudian ada Surkati. Nah, Surkati ini adalah seorang tentara ya, tentara juga. Ini adalah tentara yang bergabung dengan yang disebut dengan Laskar Kalimantan. Itu pulang ke Tanjung kemudian bergabung untuk menyerang Kota Tanjung. Para pejuang gerilyawan ini berkumpul di muara jembatan Jangkung untuk mematangkan strategi hingga pukul 11 malam. Nah, di bawah jembatan Jangkung inilah mereka membicarakan strategi serangan yang akan dilakukan terhadap Kota Tanjung, Pak. Kita pada masa itulah, kalau mengingat nyarang nek berkelahi mati seorang, kada ingat dimati, dan tidak mengingat kalau menang berapa orang gaji, kada mengingat gaji. Yang penting kita bergerak. Para pejuang mulai bergerak ke tanah lapang yang saat ini menjadi Taman Giat Kota Tanjung untuk menyerang kediaman Konstelur Belanda yang saat ini menjadi lokasi kediaman Wakil Bupati. Nah, pada serangan kedua inilah terjadi pada tanggal 7 ya, malam Jumat. Pada tanggal 7 hari Jumat, kemudian malam Sabtunya tanggal 8. Nah, itu serangan dimulai pada jam 2 malam. Setelah mereka berangkat itu, pada saat setelah Isya mereka langsung menuju ke Tanjung untuk melakukan serangan ke Kota Tanjung, yaitu pos-pos militer Belanda yang ada di sekitar Pasar Tanjung. Pada situ adalah sekitar ada pos militer di situ, Lusmin Subur, kemudian lagi Bank BRI, kemudian lagi yang sekarang adalah Bank BRI, kemudian lagi rumah Pak Bupati ya,
yang di rumah Pak Bupati sekarang adalah kantor Inspektorat Wilayah. Kemudian di sebelahnya itu adalah kantor rumah Pasekda, waktu itu adalah juga sekarang adalah wakil bupati, kemudian pengadilan, kemudian lagi adalah Bank Kalsel, Umayyah, kemudian sampai dengan ke rumah Wakapolres sekarang. Nah, ini adalah rumah-rumah Belanda ataupun semacam pos-pos Belanda, pos militer yang disebut dengan rumah-rumah kontroler Belanda. Nah, ini diserang oleh Pak Martinus pada saat serangan kedua ini. Di sana ternyata ada korban dengan jumlah pasukan Pak Martinus ini, karena ini adalah dari hilir menuju ke Kota Tanjung, sebanyak 300 orang. Serangan diluncurkan oleh para pembela tanah air. Baku tembak pun terjadi. Perlawanan sengit terus gerilyawan ini luncurkan. Tanpa takut mati, mereka memasuki pertahanan kota. Ya, itu juga merasa takutan dulu ini. Kehilangan takut. Ada merasa takut boleh? Ada merasa takut. Manang mama siapa menggaji? Kalau ada yang tahu digaji. Nah, penting bila ada kabarnya menyerang 4. Soal gaji, soal perintah, tidak ada. Pada saat itu, pertahanan Belanda bertambah ketat akibat serangan pada 3 Januari lalu. Hingga pukul 3 subuh, Martinus yang memimpin pasukan Alri Divisi 4 Utara ini menarik mundur pasukannya secara perlahan menuju tempat pertemuan semula. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan yang ditujukan kepada Martinus, tetapi meleset. Setelah ditelusuri, ternyata tembakan tersebut berasal dari Subomo yang sehari sebelumnya turut bergabung mengaku sebagai pejuang Banjar. Subomo berusaha ditangkap, tapi ia berhasil lolos. Di bawah pimpinan Martinus diperintahkan mundur sebab saudara M. Hasan mendadak sakit perut dan muntah-muntah pada penyerangan dekat Masjid Tanjung yang sekarang adalah Masjid As-Siratul Mustaqim. Sewaktu kami mundur akan menuju jembatan Jangkung, tiba-tiba terdengar tembakan pistol yang ditujukan kepada Martinus. Nah, tetapi tembakan tidak mengenai siapa-siapa. Setelah Martinus menyatakan kepada pasukan yang lain untuk bersembunyi, ya, untuk bersembunyi, dan pasukan mengetahui datangnya bunyi tembakan tersebut, ternyata adalah suara tembakan itu dikeluarkan oleh saudara Subomo, dan kami mencari saudara Subomo ternyata sudah menghilang, lari. Para pejuang ini kembali menuju pedalaman Sungai Durian dengan berjalan kaki melewati Sungai Rukam dan tiba di pedalaman Sungai Durian dengan selamat. Sedangkan sebagian para pejuang gerilyawan merasa kelelahan dan memutuskan untuk bersembunyi dan beristirahat di hutan Rumbia yang sangat lebat. Naasnya, tempat peristirahatan mereka diketahui oleh militer Belanda. Ketika mereka tertidur, ratusan peluru Belanda memberondong pasukan yang sedang beristirahat ini. Ya, pada saat itu jumlah korban yang ada adalah jumlah korban di Kota Tanjung ini Belanda itu sebanyak 70 orang, sementara tentara kita adalah 16 orang. Nah, 16 orang ini adalah tentara yang memang pada jam 2 malam terjadi serangan terhadap Kota Tanjung, akhirnya mereka itu tidur ya, ataupun tertidur di Pulau Rumbia ya. Rumbia yang sekarang adalah adanya tugu ya, di situ ada tugu gerilyawan atau tugu gerilya. Kemudian di situ ada disebut juga adalah Battle of Tabalong, itu ada tugu monumen perjuangan yang ada simpang 4 tepian itu. Kota Tanjung itu diserang banyak nang kada mati, papadah mati di Pulau Rumbia ada. Oh ya ya. Tidak bisa linik sikat Belanda. Itu orang kampung tetap nyerang. Orang Sungai nih banyak nyerang. Benua luas banyak. Ya. Soalnya mati itu juga mati. Banyak hidup. Tapi luka timbakan karena misalnya di bahu, perabah, terharap. Masuk dalam banyu di Padang Rumbia lah. Kada karing. Oh, karing lah. Jadi kelihatannya kada bergerak lagi. Nih darah matian. Mana mati timbak, nama hidup masih juga ngenyak timbaknya leh militer. Sudah datang pembantuan bubar, itu diperiksa mayat-mayatnya atau keluar banyak atau orang hidup.
Punya pura-pura mati lah. Pura-pura mati. Oh. Dari pertempuran sengit ini telah jatuh para gerilyawan ALRI sebanyak 16 orang. Sedangkan dari pihak Belanda jatuh korban sebanyak 70 orang. Dikatakan bahwa perjuangan yang ada itu segera untuk nantinya di kemudian hari untuk dibangun saat ini, karena sesuai dengan pada masanya di situ terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa yang terbesar dalam perang divisi Ampere Kalimantan, khususnya di wilayah Tabalong, di mana jumlah korban adalah baik masyarakat sipil atau yang terbanyak adalah pihak Belanda. Nah itu kalau kita jumlahkan semuanya di atas 100 orang, karena di Mahe itu ada 20 orang, kemudian lagi serangan umum yang pertama itu ada 20 orang, kemudian lagi pada serangan yang kedua untuk Kota Tanjung adalah itu sebanyak 70 orang. Nah sementara orang kita ya boleh dikatakan adalah jumlahnya sedikit, tetapi mereka adalah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, yang pada saat itu dari Tabalong adalah baru diketahui bahwa kemerdekaan kita adalah sudah berumur pada saat itu adalah 4 tahun setelah 17 Agustus 1945. Dari serangan umum yang dilakukan oleh para pejuang tanpa takut mati ini, dibangunlah monumen gerilya Tabalong di Jalan Pahlawan yang pada saat itu merupakan hutan rumbia yang sangat lebat untuk mengenang jasa mereka yang tanpa ragu merebut hak-hak rakyat yang telah direnggut. Ya, sampai kalau kait rasanya dibuka haram. Kalian tahu lagi siapa aja? Sikat terus sayang pembentuk tuh yang memberi putih ini nak tebak sedintang putus. Padahal kawan tuh nak bentuk situ. Jadi anaknya senjata ini di belakang nih. Macam nang kita menikalamnya timbaknya seorang. Peristiwa Teluk lainnya juga adalah yang cukup besar yang banyak mengorbankan para pejuang kita dan Belanda.